Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 4 Juli 2022. 4 Juli 2022 dan pekabaran kita di pagi hari ini dengan judul Kepadamu Aku Berharap Sebab Engkau Mendengar. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, 4 Juli 2022 dengan judul Kepadamu Aku Berharap Sebab Engkau Mendengar. Dan basis firman Tuhan kita terdapat dalam Mazmur 38 ayat 16. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan belajar firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kiranya berkat-berkat Allah menaungi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini 4 Juli 2022 dengan judul Kepadamu Aku Berharap Sebab Engkau Mendengar. Firman Tuhan kita pagi ini terdapat dalam Mazmur 38 ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Sekali lagi Mazmur 38 ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Kita harus banyak berdoa jika kita ingin membuat kemajuan dalam kehidupan. Ketika kebenaran pertama kali diberitakan, berapa banyak kami berdoa? Seberapa sering suara doa, syafaat terdengar di dalam ruangan, di gudang, di kebun buah, atau di hutan. Seringkali kami menghabiskan berjam-jam dalam doa yang sungguh-sungguh. 2 atau 3 orang bersama-sama menuntut janjinya. Seringkali terdengar suara tangis, lalu suara ucapan syukur, dan nyanyian pujian. Sekarang hari Tuhan lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya. Dan kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, dan lebih kuat daripada di hari-hari permulaan. Bahaya kita sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Jiwa-jiwa telah mengeraskan hatinya. Sekarang kita perlu dipenuhi dengan Roh Kristus, dan kita seharusnya tidak berhenti sampai kita menerimanya. Berdoa, ya berdoa dengan iman dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Malaikat perjanjian, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus adalah perantara yang menjamin penerimaan doa setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya, dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan dan kehidupan rohani. Kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita yang di surga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini bukan berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Supaya berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Jadi saudara, ini adalah doa. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Pelajaran kemarin berkata doa itu adalah hal yang tidak dapat dihalangi oleh setan. Kalau kita berdoa di dalam hati, setan tidak dapat mengetahui apa doa kita dan apa yang kita katakan kepada Tuhan. Dan dia tidak bisa halangi itu. Walau kita berdoa dalam hati,
Allah dapat mendengar karena dia mengetahui isi hati kita, kecuali setan. Setan tidak dapat mengetahui isi hati kita. Kenapa? Karena dia bukan pencipta. Dia hanyalah ciptaan. Kalaupun kita berdoa dengan suara yang keras, setan mendengar. Tetapi dia juga tidak dapat menghalangi doa kita kepada Tuhan. Jadi apakah kita doa dalam hati atau kita doa dapat didengar, yang pasti dia tidak dapat menghalangi doa kita. Hanya bedanya adalah kalau kita doa dalam hati, dia tidak mengetahui apa yang kita katakan kepada Tuhan. Tapi kalau kita doa dengan suara yang keras, dia mengetahui. Mungkin dia boleh berencana untuk menghalang-halangi, tetapi dia tidak dapat menghalangi kata-kata kita yang tembus kepada Allah. Jadi Allah dapat mampu mendengar baik dalam hati kita maupun yang kita ucapkan ketika kita berdoa. Nah, pekabaran kita pagi ini yang penting adalah perlu kita sampaikan kepada Tuhan, perlu kita berdoa. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun halangan-halangan yang dapat menghalangi kita, yang pasti adalah kita perlu mengucapkan doa kepada Tuhan. Ayat hafalan kita atau ayat tema kita hari ini, sebab tangan-Mu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Tidak perlu berapa panjang kita berdoa, tidak perlu semanis apa kata-kata kita, tetapi yang penting adalah kita perlu menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Karena dengan demikian ada hal yang perlu Allah dengar dari kita. Katakan saja apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Kadang kita berdoa, kita khawatir doa kita salah, atau kita khawatir doa kita tidak didengar. Karena kita perlu menyampaikan kata-kata kita yang harus sebaik-baiknya, harus sebagus-bagusnya kepada Tuhan. Padahal berdoa itu adalah seadanya, apa yang seperti kepada sahabat kita menyampaikan. Tentu penuh dengan hormat, penuh dengan ketulusan, kejujuran kita menyampaikannya kepada Tuhan. Tidak perlu harus menyusun kata-kata yang paling sempurna untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Pelajaran kita beberapa hari yang lalu berkata bahwa doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Sebagaimana kita bercakap-cakap dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, demikian pula doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam hidup kita. Semakin hari, semakin kita mengetahui apa tujuan doa, apa yang harus kita lakukan dalam doa, dan pada akhirnya apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah pekabaran pagi ini akan menolong kita. Mari kita mulai berdoa. Kalau kita sudah lupa berdoa, mari kita mulai berdoa. Katakan kepada Tuhan apa kebutuhan kita. Tuhan kiranya memberkati pekabaran pagi hari ini adalah menjadi doa dan harapan kita. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus mengucapkan apa yang perlu kami katakan kepada Tuhan. Agar itu akan menjadi satu doa dan Tuhan akan menjawab sesuai kemurahan kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Khusus kami berdoa untuk jemaat Smyrna yang baru saja kembali dari perkemahan. Beberapa orang harus mengalami sakit, bahkan ada yang mengalami kecelakaan kecil, tetapi Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan juga akan memberkati. Sehingga umat Tuhan kembali segar, dapat melanjutkan semua aktivitas. Hamba berdoa untuk semua kebutuhan kehidupan pendengar renungan pagi di mana saja berada. Kasih Allah menaungi hidup kami semua. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.